Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah salatan wassalamun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Anak sekalian, hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam dengan judul jujur, mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Anak sekalian, sebelum kita belajar, Bapak meminta untuk kalian semua untuk membaca Quran surah Ad-Duha. Quran surah Ad-Duha ini sebagai bagian dari kebaikan yang kita lakukan di awal pembelajaran. Bapak berikan waktu 5 menit untuk membaca Quran surah Ad-Duha masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Shadaqallahul azim. Silakan untuk sekalian dibaca 5-10 menit sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini. Silakan di stop dulu videonya dan selesaikan bacaannya. Kalau sudah, maka kita akan lanjutkan materi kita pada hari ini tentang jujur. Ada 3 poin penting harus kita laksanakan. Yang pertama yang harus kita ketahui dalam pembelajaran ini, yang pertama adalah makna jujur itu sendiri, yang kedua dalil tentang jujur, dan yang ketiga hikmah berperilaku jujur. Jujur dalam bahasa disebut dengan, ini anak-anak sekalian, dalam bahasa Arab kata jujur itu adalah asid atau siddiq, yang berarti benar, nyata atau berkata benar. Lawan kata ini adalah dusta. Lawan kata jujur dalam bahasa Indonesia adalah dusta, atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-kadzab atau al-kadzibu. Nah, secara istilah jujur itu atau as-sidq itu adalah bermakna satu, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Dan yang keempat adalah sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Nah, ini adalah makna dari jujur secara istilah. Jadi secara bahasa, jujur itu artinya adalah as-siddiq, berkata benar. Berkata benar atau berarti benar. Sedangkan secara istilah atau secara syariat Islam, jujur itu adalah kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Dan yang keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Jujur dalam istilah ini adalah dalam hal apapun setiap muslim itu diwajibkan jujur. Kecuali di beberapa hal saja yang tidak boleh kita berdusta. Sisanya kita tidak boleh berdusta, harus jujur. Berdusta itu bolehnya misalnya ketika ada dua saudara kita sama muslim berkelahi, maka kita boleh berdusta untuk mendamaikannya. Dalam Quran surah apa itu, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum la'allakum tattaqun. Yang kedua, kalau ada saudara muslim kita yang akan dibunuh, dipukul, disiksa oleh saudara muslim yang lainnya, kalau dia bersembunyi, maka kita boleh mengatakan kepada orang yang mencarinya itu bahwa dia tidak ada di sini. Nah, itu 2. Yang ketiga, boleh berbohong kepada suami atau istri untuk menyenangkan hatinya. Misalnya istri memasak makanannya tidak sedap,
Lalu katakan istri kayak apa, gimana rasa makanannya, kata kita enak, itu misalnya kan, itu boleh. Sisanya kita harus jujur, walau kana murran, walaupun jujur itu pahit. Dikatanya oleh ibu nih, misalnya oleh ibu, orang tua kita, anakku, apakah kamu sudah belajar hari ini, atau hari ini sudah menghafal? Padahal kita dalam keadaan capek, lelah hari itu. Yang kedua misalnya, kalau misalnya kita ketahuan belum belajar, itu pasti akan disuruh belajar. Nah, walaupun harus disuruh belajar, kita harus tetap jujur. Katakan kepada orang tua kita belum. Maka dipaksa misalnya orang tua kita, tidak masalah. Yang penting kita jujur. Jangan terbiasa berdusta. Ketika seorang sudah terbiasa berdusta, dalam bahasa Banjar itu bakar rambut, maka lisannya ini akan sangat mudah untuk berdusta. Walaupun dalam hal sepele. Kata kawan misalnya, sudah makan kah? Padahal sudah. Dengan entengnya dia makan, belum. Dia menurut dia itu hanya bercanda. Tapi sebetulnya itu ada nilai dusta di dalamnya. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau orang itu sudah terbiasa berdusta, maka dia akan sangat mudah melakukan dosa lain. Nah, kita hindari itu. Dan yang ketiga, ketika orang sudah berdusta, maka dia akan menjadi ciri-ciri orang munafik. Ciri orang munafik itu minimal ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Ya, berkata-kata dia dusta. Nah, itu salah satunya. Wa idza amana akhlafa. Apabila dia berikan amanah, dia menyelisihi. Wa idza tu'mina khana. Apabila dia diberikan amanah, dia berkhianat. Apabila dia berjanji, dia mengingkari. Apabila dia diberikan amanah, dia berkhianat. Itu dusta. Apa dalil jujur? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perbuatan yang benar. Jujur. Ucapkanlah perbuatan yang benar. Jangan sekali-kali kita terbiasa berdusta. Jujur itu ada 3. Ada yang dari hati. Nah, dari hati itu dorongan kita untuk selalu membenarkan kebenaran, berkata yang benar. Ada yang dari lisan, itu ucapan kita yang tidak pernah diselingi dengan hoax. Dan ada yang dari perbuatan. Jadi perbuatan kita beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya itu tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Nah, itu adalah jujur. Nah, jujur ini adalah salah satu golongan tertinggi yang masuk surga. Allah berfirman, orang-orang yang masuk surga itu adalah dari golongan minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Jadi setingkat di bawah kenabian. Tingginya derajat orang-orang jujur. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar itu dijuluki sebagai As-Siddiq. Nama beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Diberi gelar oleh Nabi Abu Bakar dengan julukan As-Siddiq. Orang yang jujur, orang yang selalu membenarkan ajaran Islam. Nah, jadi nanti bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu an, salah satu tingkatan surga tertinggi di bawah kenabian. Itu orang-orang jujur, As-Siddiq. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu berkata jujur walaupun dibenci oleh masyarakat. Ketika beliau mendakwahkan Islam, ini contoh bukti kejujuran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau berdakwah, risikonya besar kalau beliau jujur. Jadi ketika beliau mengumpulkan seluruh masyarakat untuk diajak kepada Islam, beliau kumpulkan, beliau berkata jujur bahwa ini adalah perintah Allah. Beliau berkata benar bahwa sembahlah Allah, jangan sembah berhala. Padahal risikonya besar. Bayangkan
ada misalnya 1000 orang yang menyembah patung, lalu kita sendiri yang menyembah Allah, lalu kita mengajak mereka semuanya. Masya Allah, ini ada sebuah perjuangan kejujuran, kebenaran yang dilakukan oleh Nabi yang harus menjadi yang harus dijadikan contoh bagi umatnya. Jujur itu sangat penting dalam kehidupan ini. Kejujuran mengantarkan kita kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jujur itu akan menjadi orang yang dipercaya. Nah, berikutnya anak-anakku sekalian, di dalam Quran surah Al-Maidah, ini ada perintah jujur. Surah Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu wa'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullaha wallahu khabirum bima ta'malun. Betapa pentingnya jujur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kejujuran itu mendekatkan kepada ketakwaan. Padahal Allah berfirman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah sangat menginginkan hambanya ini adalah menjadi hamba yang bertakwa, dan salah satu pendekatan ketakwaan yang tertinggi adalah ketika kita sudah terbiasa berkata benar. Berkata benarnya kita sesuai dengan syariat Islam adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan ini, sehingga kita termasuk dari golongan as-siddiqin. Anak sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang jujur. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta kataba 'indallahi sadiqan wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhib yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadhib hatta yaktuba 'indallahi al-kadzaban. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu berlaku jujur, karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran, dan kebenaran menuntunmu ke surga. Dan senantiasa seorang yang berlaku jujur itu dan selalu jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta, karena kedustaan menuntunmu kepada kejahatan, dan kejahatan menuntunmu ke neraka. Dan seorang yang senantiasa berkata dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini menjadi satu gambaran penting bagi kaum muslimin, bagi kita anak-anak sekalian, untuk berlaku jujur. Jujur dalam hal belajar, jujur dalam hal ulangan, jujur dalam hal melakukan tugas, jujur atas perintah yang diperintahkan oleh seorang guru kepada kita. Karena jujur itu mengantarkan kepada kebaikan di sisi Allah, dan kebaikan itu akan mengantarkan kita kepada surganya Allah. Dan orang yang jujur dan selalu berterusan jujur, maka tercatat di catatannya Allah sebagai orang yang jujur. Dan ketika orang itu sudah tercatat sebagai orang yang jujur, maka dia akan masuk ke surga yang paling tinggi. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu an adalah golongan tertinggi dari sahabat Nabi yang masuk surga. Sedangkan jauhi dari kita ini perbuatan dusta, walaupun kecil. Jangan terbiasa, karena ketika kita sudah berdusta, dusta pertama akan menghasilkan dusta kedua akan menghasilkan dusta ketiga, dan seterusnya. Sehingga atas dusta itu kita akan terbawa kepada kejahatan-kejahatan, dan kejahatan itu akan membawa kita ke dalam neraka. Dan orang yang sudah terbiasa berdusta akan tercatat sebagai pendusta di sisi Allah. Dan ketika orang itu sudah tercatat pendusta di sisi Allah, maka dusta itu akan membawanya ke dalam neraka.
Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari bersikap jujur dan menjauhi perbuatan dusta dalam diri kita. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jujurlah. Karena kejujuran pasti mendapatkan kebaikan. Walaupun misalnya kita merasa itu belum maksimal kebaikannya, tapi akan ada hikmah besar ketika kita sudah terbiasa jujur. Dan jauhi perbuatan dusta. Karena dusta, walaupun misalnya saat kita berdusta itu kita merasa nyaman, tapi nanti itu akan melahirkan keburukan-keburukan. Yang dampak keburukan itu tidak akan bisa kita hindari. Dan keburukan itu akan membawa kita ke dalam neraka. Terakhir, anak-anakku sekalian, ada tugas untuk kalian yang nanti akan dikumpul di minggu depannya. Kita nanti akan ada pertemuan lagi untuk PAI. Nah, tugasnya adalah silakan kalian menceritakan salah satu dari hidup kalian tentang berlaku jujur, bersifat jujur. Tulis, nanti akan kita ceritakan di depan kelas sebagai penilaian tentang jujur pada hari yang kedua. Minta tolong hafali ayat Quran surah Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist wa la yajrimannakum syana'an sampai habis ila akhiril ayat. Hafal, ini akan disetor nanti di minggu depan. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan untuk kita sebertaan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.